Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran econometrics ya, yaitu autocorrelation atau autokorelasi ya bahasa Indonesianya. Nah, apa sih sebenarnya autokorelasi ini dan bagaimana cara kita mendeteksi adanya problem autokorelasi dan apakah nanti dampaknya kepada penelitian kita? Nah, akan aku jelaskan di video aku ini ya. Mungkin kalau nggak cukup akan aku jelaskan di videoku berikutnya. Nah, jadi seperti ini. Autokorelasi adalah ketika error term dalam sebuah model kita ya. Misalkan kita punya model Y beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah error term ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan peneliti, pasti kan kita menggunakan banyak data gitu ya. Misalkan kita menggunakan data itu sampai katakanlah 30 ya, atau misalkan 50 gitu ya. Nah, ini dari data 1, 2, 3. Nah, sebenarnya kan setiap data ini kan dari 1, 2, 3 ini ada datanya masing-masing ya. Ada X1-nya masing-masing, X1, 1, X2, 1 gitu ya. Terus X1, 2, X2, 1 gitu ya. Dan nanti ketika diregresikan, ya dia ada error term-nya masing-masing kan. Error term 1, error 1, error 2 gitu ya. Dan sampai ke 50 gitu ya. Semuanya ya. Nah, lalu sekarang kalau kita lihat di sini ya, ini kan errornya ada banyak ya. Nah, dari sebanyak error ini dikatakan bahwa error term itu tidak boleh memiliki hubungan ya. Jadi artinya seperti ini. Jadi error term 1 dan error term 2 ini tidak boleh berhubungan. Error term 2 dan error term 3 seterusnya sampai error term 50 tidak boleh memiliki hubungan. Atau kalau kita sebut covariance ya, dia nulisnya covariance ya. Sebenarnya sih correlation ya, tapi dia pakainya covariance ya. Covariance itu sebenarnya hubungan juga, hubungan dua belah variabel ya, atau dua belah antara variabel satu dengan variabel lainnya. Covariance UI sama UJ itu harus sama dengan 0 ya. Yang artinya adalah covariance dari misalkan observasi yang pertama dan observasi yang kedua itu tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki covariance atau covariance sama dengan 0. Nah, dengan kata lain dapat kita katakan juga tidak ada pattern ya. Covariance-nya errornya itu tidak memiliki pattern. Nah, nanti akan aku jelaskan di beberapa menit kemudian ya. Nanti akan aku gambarkan pattern seperti apa yang sebenarnya tidak boleh ada gitu ya. Nah, jikalau ini tidak sama dengan 0, nah maka sudah dipastikan bahwa datanya ini memiliki problem autocorrelation ya. Begitu. Nah, sekarang pattern seperti apa sih yang nggak boleh ada? Oke. Ada 3 pattern ya yang kita harus waspadai. 2 pattern sih sebenarnya yang kita harus lihat dan kita harus waspadai di dalam error term kita. Oke. Nah, seperti inilah ya. Kalau kita plot residual kita dengan UT ya, UT ini residual kita dengan UT minus 1 atau error term di periode sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah jikalau plot dari residual dengan residual sebelumnya itu berbentuk pattern seperti ini ya, dari kiri bawah ke kanan atas, ini kita katakan dia memiliki positive auto correlation ya. Nah, jadi ketika salah satunya naik, dia yang satunya ikut naik juga ya. Itu kita katakan dia memiliki problem autocorrelation. Nah, lalu kalau yang kedua adalah ketika kita plot residualnya dengan waktu ya. Nah, jadi ketika kita diplot, dia membentuk pattern seperti gunung seperti ini ya. Jadi dia naik, terus turun. Kalau yang satu naik lagi, terus turun lagi. Nah, itu kita katakan dia memiliki
autocorrelation. Nah, nanti akan aku kasih di bawah juga yang zero autocorrelation itu seperti apa patternnya ya. Nah, kalau untuk yang satu lagi, yang seperti ini, dia membentuk dari kiri atas ke kanan bawah, itu katakan dia memiliki negatif autocorrelation ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini bentuknya juga kalau kita lihat di sini dia itu selalu turun naik crossing ininya ya, crossing the line time axis ya. Crossing the time axis atau crossing menyilang atau bertabrakan terus sama sumbu time-nya ini terus menerus dan naik turun gitu ya. Dan sangat banyak bertabrakannya gitu ya. Nah, ini kita katakan dia memiliki negative autocorrelation. Oke. Nah, untuk yang zero autocorrelation ya. Nah, kira-kira seperti ini ya, atau no autocorrelation. Nah, seperti inilah kira-kira pattern bentuknya ya. Jadi dia di UT dan UT-1-nya membentuk lingkaran di tengah atau tidak ada pattern ya. Dan untuk plot residual antara UT dan time-nya itu dia terbentuk random pattern gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan dia selalu naik turun. Kalau ini ya naik turun juga sih. Cuma maksudnya ada dia kadang kalanya dia nggak naik, kadang kalanya dia turun, kadang kalanya dia naik lagi. Jadi nggak selalu naik turun gitu. Ada kalanya dia habis turun dia turun lagi gitu ya. Ada kalanya dia naik lagi gitu. Nah, ini artinya dia tidak membentuk pattern ya, atau sebenarnya dia random gitu ya, membentuk random pattern, no pattern in residual. Nah, ini kita katakan dia tidak memiliki autocorrelation atau no autocorrelation ya. Nah, autocorrelation ini sebenarnya bisa dicek dengan yang namanya tes ya. Ada beberapa tes yang bisa mengecek autocorrelation ya. Jadi kalau kita mengecek hanya menggunakan plot residual dan gambar, ini cuman untuk deteksi awal aja. Sebenarnya untuk deteksi yang lebih bagus ya, kita harus menggunakan yang namanya, mungkin nih kalian tahu ya, namanya Durbin-Watson test. Tes yang sangat terkenal sekali untuk mengetes yang namanya problem autocorrelation. Dan juga tes yang berikutnya adalah Bruce-Pagan test ya. Nah, ini juga tes yang dapat kita gunakan untuk mentes autocorrelation ya. Nah, untuk Durbin-Watson test ini sepertinya agak panjang ya. Nanti aja aku jelaskan di video aku yang part berikutnya ya. Nah, jadi ini aja dulu yang aku mau jelaskan tentang autocorrelation. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.